Ya, ini saya mengambil judul memang situs Grogol Trowulan Permukiman yang Sirna. Nanti saya akan jelaskan makna dari pengertian sirna tersebut. Ya, Trowulan adalah sebuah kawasan situs arkeologi di Pulau Jawa bagian timur yang berdasarkan karakteristiknya tinggalan budayanya dapat dikategorikan sebagai bekas kota yang pernah eksis di era Majapahit. Apa saja yang tinggalan yang ada di arkeologi yang ada di sana, sebut saja, mungkin sudah banyak yang tahu, misalnya Beringin Lawang, Bajang Ratu, kolam Segaran bernama kolam besar bernama Segaran, Candi Brahu, Candi Gentong, Candi Tikus, Makam Putri Cempa, dan Makam Putri Loyo, dan sebagainya. Banyak lagi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sejak tahun 1976 hingga tahun 2019, bahkan kemarin sampai 2021, paling tidak ada sekitar 150-an tinggalan arkeologi dalam bentuk monumental yang ada di kawasan situs Trowulan. Baik dalam keadaan utuh maupun hanya sisa struktur, tembok, lantai, fondasi rumah, dan sebagainya. Dan situs Grogolnya itu salah satu dari 150 titik itu. Dan ini peta Kabupaten Mojokerto, saat keberadaan situs Trowulan ada di Kabupaten Mojokerto. Next. Nah, ini titik di mana situs Trowulan di Mojokerto ada di wilayah sini, antara Jombang dan Mojokerto. Nah, ini adalah peta keperbakalan situs Trowulan yang telah diteliti, kira-kira yang tadi saya katakan ada 150 titik, ini mungkin ini hanya sebagian. Nah, pada peta ini situs Grogol belum masuk karena ini peta dibuat pada tahun 2010-an. Langsung. Next. Nah, ini keletakan situs Grogol ada di sini. Sedangkan Segaran ya, kenapa saya pakai Segaran? Karena Segaran itu memang monumental dan kalau di peta Google paling kelihatan. Nah, kira-kira Grogol itu di mana? Nah, Grogol itu ada di selatan dari situs Segaran. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa situs Grogol pertama ditemukan tahun 2016. Itu pun dengan tidak sengaja pada saat itu kami sedang mempersiapkan kegiatan rumah peradaban pameran. Nah, salah satu tenaga lokal yang kami libatkan itu memberikan informasi bahwa apa yang sedang dia kerjakan, artefak-artefak yang dia pegang itu banyak ditemukan di daerah wilayahnya dia yang namanya situs Grogol. Maka tahun 2016 itu kami sempatkan sore hari ke sana untuk melihat, ternyata memang, dan itu pada saat itu 2016 itu sangat signifikan untuk kita teliti, representatif lah karena kita menemukan struktur, kita menemukan ratusan artefak. Nah, mulai diteliti tahun 2017, tahap keduanya 2018, dan terakhir kami teliti tahun 2019. Next. Nah, inilah lokasi situs Grogol. Dia terletak di Dusun Kepiting dan di antara dusun dan dusun, antara desa dan itu. Tetapi karena yang terdekat adalah Dusun Grogol dan makanya kami memberikan nama wilayahnya itu situs Grogol menggunakan kata dusun yang terdekat dari wilayah tersebut. Ya, nah, ini maaf situasi lingkungan situs Grogol pada area yang relatif datar, memanjang, timur barat seluas 600 meter, 600 kali 200 meter, diapit oleh dua buah sungai, sungai di utara dan selatan yang menyatu di bagian barat. Ya. Secara topografis, situs Grogol berupa punggungan bukit yang relatif datar, memanjang timur barat seluas 600 kali 200 meter, diapit oleh dua buah sungai. Sungai di utara bernama Sungai Kepiting yang mengalir dari tenggara situs, dari hutan di sekitar desa Ngarjo, kemudian berbelok ke barat dan menyatu dengan Sungai Grogol yang mengalir di selatan situs Grogol. Ini kami tekankan karena nanti sungai-sungai ini yang akan jadi pembatas dari wilayah situ, Kampung Grogol itu. Saat ini Sungai Kepiting alirannya tidak begitu deras, namun di musim penghujan alirannya cukup deras. Sementara itu Sungai Grogol beraliran cukup deras dan sangat jernih. Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat diduga Sungai Grogol dan Sungai Kepiting di masa lalunya berukuran lebih besar dari sekarang. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, pemetaan, survei, ekskavasi. Ya. Nah, ini ekskavasi di situs Grogol yang tadi kita lihat wilayahnya. Selain ekskavasi, kita juga melakukan perekaman data lapangan foto, gambar, dan juga drone. Karena
areanya cukup luas. Ini adalah penanganan temuan artefak praanalisis. Jadi biasa setelah kita kumpulkan dari hasil survei maupun ekskavasi, kita kebetulan di Pusat Arkenas waktu itu kita punya ada base camp, tempat laboratorium. Di situ kita bisa bekerja untuk mencuci dan menjemur artefak-artefak yang ditemukan dari situs Grogol. Nah, ini pembagian area penelitian di situs Grogol yang kita bagi menjadi dua, yaitu Grogol 1 di sisi timur, Grogol 2, dan Grogol 2 itu ada yang sisi timur dan sisi barat. Nah, ini di bawah ini tahun penelitian kita 2017 kita hanya Grogol 1, sebagian Grogol 2. Tahun 2018-2019 kita udah menyatu semuanya Grogol 2, timur dan barat. Ya. Nah, ini adalah penelitian situs Grogol tahun 2001. Wilayahnya ini kotak ekskavasi. Kita menggali sekitar 8 kotak untuk area sini dan 8 kotak untuk yang di sebelah baratnya, 14 kotak. Nah, ini temuan kita. Lanjut. Ini temuan struktur sisa bangunan yang membujur timur barat dan selatan utara yang agak menyerong. Dan ini ternyata nanti setelah kita pembuka sekalian semuanya baru kita tahu bahwa memang ada ciri bahwa ada tembok-tembok keliling rumah yang memang arahnya selatan utara tapi agak menyerong ke tenggara barat laut, dan itu konsisten, memang itu ternyata polanya. Nah, ini hasil penelitian 2017. Nah, ini kami penelitian tahun 2018, kondisi situs Grogol dengan bangunan lingganya sudah bertambah. Tadinya hanya ada sekitar 7-8 linggan, sekarang sudah bertambah. Next. Ini ada sekitar 17 linggan. Ini sebenarnya salah satu yang merusak kondisi situs Grogol. Ini tahun 2018 sudah 17 linggan, berarti bertambah sekitar 10 linggan. Ya. Nah, ini kotak-kotak ekskavasi tahun 2018 ya kami lakukan di wilayah di Grogol 2, yaitu barat dan timur. Di sini kami membuka 24 kotak ekskavasi menyebar timur barat. Nah, dari ekskavasi itu juga kami menemukan struktur-struktur bata dan juga ada lantai, ada kerakal, ada orientasi tembok utara selatan, ada juga selokan-selokan air. Ini hasil penelitian dari 2018. Nah, selain itu juga dari struktur bata yang kami perkirakan bangunan itu juga kami mendapatkan ukuran sekitar 12 kali 6 meter dengan ada juga ditemukan genteng yang cukup tebal, gentengnya cukup besar dan tebal. Jadi perkiraan salah satu bangunan terbesar yang ditemukan di situs Grogol di wilayah Grogol 2 ini di bagian timur. Ini gentengnya. Nah, ini tahun penelitian tahun 2019. Karena kami lihat bahwa linggan itu semakin merajalela, ada sekitar 21 linggan, jadi dari 17 sudah bertambah lagi. Nah, 2019 ini kami akhirnya melakukan penelitian yang besar-besaran. Kami membuka sampai hingga 55 kotak ekskavasi di situs Grogol itu. Kebetulan yang di sisi barat ini sebelumnya kami tidak bisa masuk karena waktu itu kami datang masih tebunya belum dipanen, tapi tahun 2019 ini karena sudah dipanen dan terbuka, makanya kami mengerjakan juga di daerah sana sehingga 55 kotak ekskavasi lah yang kami buka tahun 2019. Next. Dari penelitian 2019 ini kami menemukan sisa-sisa bangunan berupa lantai dan dinding tembok yang disusun oleh kerakal. Selain adanya susunan kerakal sebagai lantai ruang, terlihat pula adanya kerakal yang disusun membentuk selokan, seperti yang di timur juga kita melihat ciri-ciri seperti itu, dan itu kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana bangunan yang ada di situs Grogol. Ada selokan yang membujur timur barat. Ya, next. Nah, ini di antara dua struktur bata kami juga menemukan ini adanya jambangan yang besar sekali yang memang seperti ditinggal, dan di sini juga kami menemukan pecahan genteng dan juga ada kerakal-kerakal, dan ada di sini kami menemukan juga struktur lantai yang ciri khasnya berbeda dengan yang ditemukan di sebelumnya.
Next. Nah, ini lantainya, dia berbentuk hamparan lantai yang seperti mozaik, dia disusun. Dia dibatasi oleh bata-bata, di tengahnya itu batu-batu kerakal. Dan ini kami menemukan di salah satu struktur kami perkirakan rumah yang ada di Grogol. Selain itu juga kami menemukan susunan bata yang diduga juga sebagai lantai yang terbuat dari memang hamparan batu bata. Jadi memang dia disusun dari bata. Yang ini yang masih tersisa sekitar 6 kali 4 meter. Selain lantai, struktur bangunan, pondasi, kami juga menemukan sisa-sisa tembok keliling. Tembok keliling yang ada yang melintang timur barat, ada juga yang, nah ini ada juga yang melintang utara selatan. Ini ada beberapa sisa-sisa tembok yang kami temukan di situs Grogol. Ya, next. Nah, selain struktur bangunan, lantai, saluran dan segala macam, kami juga menemukan tinggalan artefak yang terdiri dari tembikar dan terakota, yang keramik asing, artefak peralatan dari batu dan koin Cina, juga ekofak berupa gigi-gigi binatang yang sebagian besar merupakan bovide kerbau atau sapi. Ya, next. Nah, ini temuan artefaknya yang setiap hari kami akan membawa pulang sekitar ratusan artefak, baik itu terakota, tembikar, keramik maupun batu bata ya. Nah, ini temuan artefak keramik yang biasa kita sebut keramik, yang ini ditemukan ada dari Cina, Vietnam, dan Thailand. Next. Ini artefak batu berbahan batu, dan situ juga kami bisa menemukan sekitar puluhan dari peralatan yang namanya pipisan, batu pipisan yang sebelah kanan itu atas itu kami merekonstruksi dari pemakaiannya seperti itu. Nah, ini jenis model pipisan-pipisan yang ditemukan juga itu memang style gaya dari pipisan Majapahit. Nah, ini juga kita menemukan lumpang-lumpang batu yang berukuran besar tersebar. Nah, di sini kita bisa menggambarkan bagaimana bahwa memang itu merupakan permukiman masyarakat penduduk. Ini juga kita menemukan koin-koin Cina, kepeng. Dari sana juga masih bisa kita lihat pembacaannya. Memang ada yang tertua, masa-masanya dinasti Tang abad 10, tapi ada juga yang termuda, masa-masa dinasti Ming, abad-abad ke-14. Jadi kita dapat perkiraan bahwa kalau menggunakan analisis dengan mata uang ini relatif yang termuda lah, yang kita lebih memberikan data bahwa situs ini memang pada masa-masa Ming abad 14, yaitu masa-masa Majapahit. Ya, lanjut. Nah, selain itu kami juga menemukan di situs Grogol ini ada di sebelah timur ada makam kuno, makam sekarang, Taman Makam Umum. Di situ kami menemukan adanya nisan yang berangka tahun, angka tahunnya 1318 Saka, tulis dari Jawa kuno, yang sekitar 1396 Masehi, yaitu masa-masa Raja Wikramawardhana, Raja-Raja Majapahit di akhir. Ya. Nah, di sini dari teman-teman tersebut kami mencoba untuk merekonstruksi seperti apa sih permukiman situs Grogol. Next. Tata ruangnya, landscape permukimannya. Berdasarkan data yang ditemukan dari 93 kotak ekskavasi dari tahun 2017 sampai 2019 di situs Grogol yang berada pada lahan tebu sepanjang 500 meter, memperlihatkan bahwa lokasi itu pernah dijadikan area permukiman di masa lalu. Banyaknya temuan bangunan baik bata dan segala macamnya tadi bahwa didapatkan gambaran bahwa tata ruang dan tata letak bangunan permukiman Grogol mengikuti alur sungai yang mengalir di selatan situs, ya situs Grogol, berorientasi di timur barat sehingga membentuk tatanan permukiman linear membujur pada poros timur barat. Dari sisa-sisa temuan struktur tembok orientasi timur barat agak menyerong tenggara barat, nggak pas gitu timur baratnya. Sedikitnya ada 3 lapisan tembok berjajar. Ini tembok keliling. Next. Nah, ini sekitar itu. Jadi di selatan kami menemukan sisa-sisa itu. Jadi kita bisa rekonstruksi bahwa ada 3 tembok keliling yang berjajar di selatan, di tengah, dan di utara.
Ini kami menemukan tembok keliling Kampung Majapahit masih ada sisa di sini. Di sini kita menemukan, di sini dia menyambung, kami juga menemukan di sisi sini, di sini, yang di sisi yang di tengah itu kami menemukan dia berjajar sama linggan-linggan pembuat bata. Jadi kami hanya menemukan sisa-sisa ini dan tidak banyak yang terbuka karena berhadapan langsung dengan bangunan-bangunan yang buat bata yang susah untuk mendapatkan izin bahwa kami akan membuka di explore di sebelah sana. Dan ini yang di sisi, maaf, balik dulu. Yang di utara ini sebagian besar sudah hilang karena sudah jadi jalan. Jadi dia mungkin ada di bawah jalan sekarang. Ya. Selain tembok keliling, tembok pembatas ruang yang berjajar 3 lapis, orientasi, dari sisa struktur bata yang melintang utara selatan agak menyerong juga. Kami mendapatkan gambaran bahwa adanya pagar keliling pembatas halaman rumah. Jadi kalau yang tadi batas tembok pembatas pemukiman perkampungan yang 3 lapis, tapi ada juga ternyata di masing-masing rumah itu ada pembatas juga dari tembok keliling yang arahnya utara selatan. Rumah-rumah dibatasi oleh pagar keliling yang diperkirakan berukuran 9 kali 9 meter, itu yang terbesar tembok keliling rumah. Sisa tembok keliling antar rumah yang masih ditemukan itu masih tersisa sekitar 7-8 lapisan bata masih kita temukan, sehingga kami bisa merekonstruksi lebih dari 1 meter itunya yang kami temukan, dan pagar keliling itu memiliki ukuran 9 kali 9 meter antar tembok keliling rumah. Ya, next. Nah, ini kira-kira. Jadi kami menemukan ini, di sini ada bangunan, di sini kami menemukan ini yang merah ini tembok keliling kampung yang tadi itu di luar rumah-rumah pemukiman, di sini tembok permukiman secara umum. Nah, di sini di utara selatan juga ada pembagian tembok. Yang ini yang kuning-kuning ini kami masih menemukan sisa-sisanya. Ini seperti yang gambar yang di bawah, bahwa pagar keliling pembatas halaman utara selatan agak menyerang. Rumah-rumah dibatasi oleh pagar keliling yang diperkirakan berkurang 9 kali 9 meter, yang tersisa antara 7-8 lapisan bata. Oke, next. Nah, ini keletakan kotak ekskavasi kami coba overlay dengan ekskavasi 2019. Dilihat dari arah utara pada masing-masing kotak ekskavasi ada yang mewakili tembok. Yang tadi kalau yang sebelumnya kita bisa garis ini betul rumah-rumah. Nah, di sini kita lihat ada dibatas-batasi oleh tembok keliling tadi. Ya. Berdasarkan atas pola tata ruang dan adanya pembagian tembok antar rumah, dilihat dari tinggalan sisa-sisa struktur tersebut, antara lain tembok pembatas ruang, antar rumah, antar bangunan, dan sebagainya, terlihat pula memiliki kemiripan dengan beberapa gambar. Jadi maksudnya gini, kami juga mengadakan data banding dari relief-relief yang kami temukan, yaitu relief dari Candi Menakjinggo yang ditemukan di Trowulan. Next. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi memang ada tembok-tembok pembatas rumah. Ini gambaran seperti ini, mungkin kita punya gambaran juga seperti yang di Grogol. Perbandingan lainnya adalah pola tata ruang atau landscape pemukiman Grogol, itu dari desa, kami mencoba juga penelitian di desa tradisional di Bali, salah satunya adalah desa tradisional Pengotan. Dari situ kita juga melihat bahwa mereka juga ada yang punya pola bersama dengan di Grogol, linear, dan dibatasi juga oleh ruang-ruang tembok pembagi rumah. Next. Kira-kira seperti ini dari landscape yang ada di rumah kampung adat di Pengotan, Bali. Jadi mereka memang ada batas-batas ruang, di sini di dalamnya ada rumah. Jadi dibagi dan memang mereka linear. Ya. Adapun mengenai luas atau batasan permukiman Grogol tidaklah dapat diketahui, tapi karena pada sisi utara mengalir Sungai Kepiting di mana di bagian barat bertemu, nah kemungkinan bahwa paling batas perkampungan yang paling barat adalah pertemuan antara Sungai Grogol dan Sungai Kepiting. Sedangkan di bagian timur kita juga belum diketahui dari seberapa batas luasnya, tapi mungkin masih ada area itu karena di sebelah timur itu kami menemukan yang tadi yang kami sebutkan, kami menemukan nisan yang berangkat tahun 1318 Saka. Nah, setelah selain juga landscape tata ruang dan
tata ruang rumah, kami juga ingin mencoba merekonstruksi gambaran rumah-rumah bangunan permukiman di Grogol itu. Data yang kami pakai adalah fondasi, sisa lantai, tembok dan segala macam, dan juga komponen bangunan kayak genting, ukel, terakota juga kami membandingkannya juga dengan uraian naskah dari negara Kertagama, dari Cina Mahuan, juga miniatur rumah terakota dan juga relief kami pakai untuk mendapatkan gambaran seperti apa rumah-rumah di Grogol. Next. Dari sisa-sisa yang kami temukan dari struktur itu, bangunan terbesar itu sekitar 12 bangunan rumah, sekitar 12 kali 6 meter, ada yang 6 kali 4 meter, ada yang 3,8 kali 4 meter, ada yang 4 kali 2 meter, ada 1,5 kali 1,5 meter, beraneka bentuk yang rata-rata memang 4 persegi panjang. Jadi di sekitar bangunan tersebut banyak ditemukan piramid genteng. Jadi dan ada juga struktur yang tidak ada piramid genteng. Jadi kita bisa dapat gambaran bahwa rumah ada yang bergenteng, ada juga yang tidak bergenteng. Gambaran seperti apa rumahnya, kita coba bandingkan dengan bentuk-bentuk figurin rumah terakota dan juga dari relief. Oke. Nah, ini struktur bangunan yang perkirakan rumah yang terbesar yang tadi 6 kali 12 meter, ada juga yang di sini struktur ini. Dari sana kita memperkirakan kira-kira bentuk rumahnya seperti apa. Ya. Rumah itu memiliki lantai, itu yang tadi dia memiliki lantai, mempunyai bergenteng dan juga mempunyai lantainya ada yang dari kerakal, ada yang dari batu kerakal besar, ada yang kecil, ada juga yang dibuat seperti mozaik. Dia juga menggunakan umpak batu karena untuk yang tiang-tiang rumahnya karena kita juga menemukan umpaknya di sana, dan juga rumahnya juga dihias karena kita ketemu selongsong tiang. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa ini data-data pembandingnya miniatur rumah terakota, relief dan juga suasana gambar miniatur rumah yang ada di suasana yang digambarkan pada miniatur rumah terakota maupun relief itu adanya kemiripan pada pola temuan situs di Grogol. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk bangunan rumah figurin terakotanya. Nah, model-model seperti ini ya memberikan kita gambaran bahwa rumah-rumah di situs Grogol pun seperti ini. Ada yang bergenting, ada yang tidak menggunakan genting, tapi dia menggunakan bambu atau sirap atau ya. Ini dari relief candi-candi Jawa Timur yang semasa, ya seperti ini kira-kira bangunan rumahnya. Model seperti ini juga kita temukan di struktur. Ya. Berdasarkan temuan yang tadi bahwa bangunan hunian dikelilingi oleh tembok keliling sebagai pembatas halaman antara rumah. Di antara tembok keliling tersebut berjarak berfungsi juga sebagai jalan. Jadi antara tembok-tembok tadi ada rumah, dia dikelilingi tembok, dan di tembok itu juga ada selang gitu jalan, dan itu juga digunakan untuk jalan. Dan rumah didominasi dengan bentuk persegi panjang dengan lantai bata, lantai kerakal atau yang berpola. Bagian lantai luar dilapisi oleh susunan struktur bata kerikil, ya ini juga mungkin berfungsi untuk jalan. Selain dia lantai rumah juga sebagai untuk jalan di permukiman tersebut. Nah, sistem bangunan dilengkapi dengan sistem selokan karena kita juga menemukan selokan-selokan air yang terbuat dari susunan bata, dan terdapat tembok keliling permukiman yang tadi kami telah sebutkan. Berdasarkan temuan lepas terdapat juga selongsong tiang, ukel itu hiasan-hiasan yang ada di ujung atap. Terus sudah itu memolo itu biasanya hiasan rumah yang ada di atas atap paling tinggi. Kita ketemu juga bubungan juga ada yang berhias. Dari sana kita dapat bayangan bahwa rumah-rumah yang ada di Grogol itu bukan rumah biasa, tetapi juga dari bangunan besar. Mungkin dari dari keluarga masih ada keluarga penguasa. Itu juga nanti akan diperkuat dengan temuan keramiknya. Nanti di belakang akan kami jelaskan. Nah, ini alat dan peralatan kehidupan masyarakat di Grogol. Tadi kita sudah ketemu artefaknya. Setelah itu kami analisis, jadi kami punya bayangan apa saja yang digunakan oleh masyarakat penduduk Grogol. Di sini kalau tembikarnya kami menemukan sebagian besar bentuk, dan itu ada kendi, mangkuk, piring, periuk, pengaron, pasu, tempayan, pinggan,
wadah saji, tutup wadah dan buli-buli, dan ini merupakan memang pemakaian sehari-hari utility. Dan dari terakotanya juga kami bagi ada yang unsur bangunan, bumbungan, ukel, memolo, ada juga hiasan tembok, ada juga yang lainnya jambangan, pot, celengan. Ini kami temukan semuanya di situs Grogol. Ini gambar-gambarannya, temuan kami. Lanjut. Ini perkiraan bentuk kami menemukan apa fragmen-fragmen. Jadi jangan ngebayangkan yang kami temukan memang sebagian besar itu pecahan semuanya. Jadi kami harus merekonstruksi kira-kira seperti inilah bentuk kendinya. Bentuk-bentuk yang apa yang kita temukan. Nah, ini jambangan. Nah, jambangan ini yang tadi di situs ya udah kita temukan. Ternyata di dalamnya tuh kami menemukan jambangan juga yang bisa kita rekonstruksi. Nah, ini semuanya hasil rekonstruksi dan kami juga menemukan lampu minyak yang ada yang utuh. Nah, ini lampu minyak. Mereka ternyata menggunakan penerangannya menggunakan lampu minyak yang dikenal dengan nama celupak. Kita juga menemukan celengan. Kita menemukan juga figurin-figurin arca-arca dari manusia, ada binatang yang itu biasanya sebagai ornamen. Ya. Nah, ini yang tadi unsur terakota yang unsur bangunan. Ini ada ukel, ada genteng, ada selongsong tiang, ada bata, ada hiasan tembok. Lanjut. Nah, bentuk-bentuk keramik. Dari kepecahan keramik yang kita temukan itu, kita melihat ada hampir semua jenis bentuk keramik kita temukan di Grogol. Ada mangkuk, cawan, piring, piring ceper, cepuk, buli-buli, guci, tempayan, pasu, botol. Nah, di sini kita bisa dapat gambaran memang masyarakat yang tinggal di Grogol itu dia menggunakan hampir bermacam jenis peralatan kehidupannya. Nah, dari analisis keramik itu kita bisa melihat bahwa dari keramik Cina yang paling dominan itu dari abad 10 Masehi, dari abad 11 sampai 13 Masehi ini masa-masanya 10 Masehi itu masanya Empu Sendok, 11-13 Masehi itu masa-masanya Singosari, zaman Erlangga dan Singosari, dan juga keramik 13-14 sampai 14-15 itu masa-masanya Majapahit. Kami juga ketemu keramik Vietnam abad 13-14, keramik Vietnam 14-15 Masehi, dan keramik abad 15 Masehi. Kami menemukan keramik Thailand buatan abad 14-15 Masehi dan 15 Masehi. Next. Nah, ini kira-kira penggambaran apa bentuk utuhnya. Kami menemukan pecahan ini, kira-kira mangkuk yang dipakai adalah ini. Mangkuk, cawan, cepuk, ya. Ini juga piring-piring Celadon. Kami juga baca di naskah-naskah berita Cina bahwa memang masyarakat Majapahit itu dia menyenangi warna-warna hijau dan juga warna-warna biru. Nah, ini salah satunya bentuk rekonstruksinya. Jadi kita ketemu keramik Celadon. Ini masuk kategori Celadon. Ini Qingpai, ini juga Celadon. Nah, bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa ini dari keramik Cina adalah yang high quality. Jadi karena high quality ini, jadi kita bisa tahu masyarakat di Grogol itu juga bukan masyarakat sembarangan ya. Next. Nah, ini keramik maaf, ini keramik Thailand. Ini keramik Vietnam. Kita ketemu beker, kita piring. Ini keramik di bawah, ini keramik Thailand. Ya. Nah, ini yang keramik Cina yang abad 10. Jadi kita dapat gambaran bahwa di Trowulan itu bukan hanya Majapahit yang menghuni di sana, tapi jauh sebelum Majapahit sudah ada penghunian. Di Grogol juga salah satunya situs Grogol, di keramik-keramik abad 10. Nah, keramik-keramik seperti ini sebagian besar kita temukan juga di situs-situs di Jawa Tengah seperti Ratu Boko, Borobudur. Ini yang keramik abad 11-13 yang masa-masanya Singosari. Next. Ini abad keramik Cina yang udah masuk ke masa-masanya dinasti Yuan dan Ming, itu udah masuk ke masa-masa Majapahit, ya. Ini keramik Vietnam, jadi keramik Vietnam nama ada beker, ada mangkuk, ada cepuk. Next. Ini keramik Thailand, memang didominasi tempat guci, mangkuk, dan ada buli-buli. Next. Dari segi kualitas, keramik Cina yang ditemukan di situs Grogol ini masuk dalam kategori yang high quality. Dengan ditemukannya banyak barang keramik buatan Yue, Jindengchen, dan Loncuan yang memang dikenal sebagai wilayah penghasil keramik yang berkualitas.
mutunya. Di samping barang-barang dari Dehua, Fujian yang juga tidak kalah mutunya, serta barang-barang Guangdong. Guangdong ini biasanya kualitasnya yang massal. Demikian juga halnya dengan keramik Asia Tenggara, ada yang memang high quality di negaranya dan juga ada yang memang yang kualitas menengah, keramik Vietnam dan Thailand. Ya, nah, dari semua analisis tadi tentang rumah, bentuk landscape dan segala macam juga artefaknya. Jadi kita mendapatkan gambaran permukiman Kampung Grogol di masa silam. Pertama, ada 3 tembok keliling permukiman di Kampung Grogol dengan orientasi timur barat berbahan bata. Ada tembok keliling pembatas rumah dengan orientasi utara selatan berbahan bata. Ada rumah bergenteng, ada juga yang memiliki atap lain atau bambu dan ijuk. Rumah dan halaman berlantai yang sedikitnya mempunyai 4 jenis penataan, yaitu tatanan lantai bata, tatanan lantai batu yang diselingi tatanan pramen bata, tatanan lantai yang menggunakan batu kali, juga tatanan lantai menggunakan batu kerikil kecil. Next. Hasil analisis pertanggalan relatif keramik dari situs Grogol memberikan gambaran bahwa pemukiman Kampung Grogol dihuni cukup panjang, sedikitnya selama 600 tahun. Penghunian sejak abad 10 Masehi hingga 15 Masehi yang dihuni terus-menerus dalam 3 periode yang berbeda. Tadi Mataram kuno, zaman Singosari sampai Majapahit. Permukiman di situs Grogol dibagi dalam 3 periode, yang tadi yang periode pertama itu abad 10 sampai 12. Pada periode pemukiman kedua sekitar abad 13-14 Masehi, yaitu masa era-era Majapahit. Pemukiman ketiga itu bangunan dan bata didirikan di atas lapisan. Itu teknik-teknik pemakaian ulang, itu diperkirakan sekitar di era Majapahit akhir. Dan ini juga kami bandingkan dengan era Majapahit akhir itu. Nah, ini pemukiman ketiga kemungkinan semasa dengan kita temukannya nisan. Karena sekitar abad-abad 14 itu Majapahit akhir, sekitar zaman masa Wikramawardhana. Next. Penduduk yang tinggal di permukiman Grogol itu berdasarkan artefak yang analisis itu memperlihatkan bahwa pemakainya bukan dari kalangan masyarakat biasa, bisa jadi dia penggunanya dalam kehidupannya memperlihatkan perbedaan dan tingkat status sosial yang berbeda untuk kepentingan orang-orang yang memiliki status sosial menengah ke atas. Sangat mungkin digunakan oleh pejabat yang tinggal di Grogol itu, pejabat, bangsawan, bahkan hingga keluarga raja. Dalam keperluan peralatan juga kelihatan baik untuk dilihat dari keperluan peralatannya. Secara implisit memberikan pula bahwa gambaran bahwa situs Grogol bukanlah pemukiman masyarakat biasa, tetapi masyarakat yang mempunyai kedudukan. Bisa jadi juga Grogol merupakan perumahan para bangsawan atau setidaknya pejabat atau keluarga berkelas. Next. Situasi permukiman Grogol. Letak geografis Grogol yang dekat dengan sumber daya alam dan jauh dari bencana alam. Nah, ini menariknya hasil penelitian lingkungan alam bahwa situs Grogol itu walaupun Trowulan itu selalu masa Majapahit, masa-masa era Majapahit dan sebelumnya itu selalu kena letusan Gunung Arjuna, Welirang, Anjasmara, dan laharnya itu turun. Tapi menariknya di situs Grogol ini dia membelok. Jadi situs Grogol ini termasuk wilayah yang aman yang tidak dilalui oleh lahar-lahar dari gunung-gunung meletus tersebut. Kita tahu bahwa Trowulan itu adalah daerah yang das aliran lahar, aliran sungai. Tetapi di Grogol ini tidak terlewati. Jadi ada yang dia membelok dari hasil penelitian geomorfologinya, dia membelok ke arah timur sehingga situs Grogol ini aman dan bisa dihuni sampai sekitar 600 tahun. Dan menjadi hunian elit di selatan kota Majapahit. Dan masa-masa akhir barulah Majapahit itu permukiman Grogol ditinggalkan. Nah, dari hasil penelitian kami 2017, 2018, 2019 itu sudah kami susun semuanya di dalam buku yang kami beri judul Grogol, Kampung Majapahit yang Sirna, dalam bentuk bunga rampai. Di sini terkumpul semuanya, baik tembikarnya, baik landscape ruangnya dan segala semuanya, baik lingkungannya. Dan di sini juga dijelaskan mengapa dia ditinggal. Situs Grogol kenapa ditinggal oleh masyarakatnya dan akhirnya menjadi tertutup menjadi situs arkeologi. Lanjut.
Nah, ini saya ingin menggambarkan situs arkeologi kenapa kami 2019 kami sudah tidak bisa melanjutkannya lagi karena situs Grogol sendiri memang sudah rusak dan hancur. Jadi ini kondisi yang kami dapat tahun 2000 kemarin ini kami minta foto dari teman kami di Trawulan. Ini kondisi situs Grogol tahun 2022. Jadi sekarang ini sudah tadinya kita di atas dia 3 meter tanahnya. Nah, ini sudah yang kedalaman yang 3 meter di bawah sudah hancur, sudah hilang dan kondisi situs Grogol saat ini bahwa pada gundukan tanah yang telah hilang tersebut telah sebelumnya tinggalan arkeologi Kampung Grogol berada. Jadi sekarang udah hilang, nggak ada. Jadi ini yang paling dalam yang sudah tidak ada lagi temuan. Lanjut. Nah, keadaan situs Grogol terakhir sudah sirna dalam arti permukiman memang telah sirna, bahkan situsnya pun telah sirna. Penyebabnya banyak dan progresifnya pengerjaan pembuatan bata sekarang yang menghancurkan situs Grogol untuk mengambil tanah membuat bata, mencangkul dengan sebagainya. Bahkan artefak-artefak faktualnya sekarang itu mereka ada pengepulnya yang membeli. Jadi kalau kami minta sudah tidak diberi lagi sama mereka bahwa karena mereka orientasi udah memang orientasi uang semuanya. Jadi semua yang ada di sana dijual, baik termasuk artefaknya. Kondisi saat ini adalah kondisi saat ini permukaan rata, sudah ditanami lagi dengan pohon tebu, tetapi ini udah yang tanah permukaan tanah yang paling bawah. Sedangkan yang situs yang ada kandungannya itu yang di sebelah atasnya dia, yang sekarang sudah hilang. Lanjut. Nah, ya itu paparan dari kami tim penelitian di situs Grogol, saya sebagai ketua timnya. Terima kasih.